Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan kita tentang sifat koligatif larutan. Kali ini yang kita bahas itu adalah tekanan osmosis. Bicara tentang osmosis, tentunya ini erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Barangkali kita mengenal ada cairan infus. Cairan infus itu harus isotonik. Nah, kita akan coba jelaskan seperti apa sih, apa yang dimaksud dengan osmosis itu sendiri. Terus kemudian tekanan osmosis itu apa? Nah, kalau kita perhatikan di sini, kalau yang hitam ini adalah molekul air, sedangkan yang merah yang ukurannya juga besar, ini adalah glukosa. Jelas kalau kita perhatikan di sini ukurannya berbeda. Air ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan glukosa. Maka nanti secara alami kalau kita perhatikan di sini, ini keduanya dipisahkan oleh membran yang disebut dengan membran semipermeable, di mana pada membran semipermeable itu dia hanya akan meloloskan molekul-molekul yang kecil seperti air atau pelarut di sini. Tetapi tentu kalau molekul yang ukurannya lebih besar, tentu tidak akan bisa berpindah atau tidak bisa melewati membran ini. Maka dengan demikian nantinya molekul yang kecil itu bisa berpindah, baik itu dari kanan ke kiri ataupun dari kiri ke kanan. Nah, untuk itu kita jelaskan dengan yang berikut. Sekarang perhatikan bejana berikut. Di bagian kiri ini adalah larutan yang pekat. Di bagian kanan ini adalah larutan yang encer. Kemudian di sini dipisahkan oleh membran semipermeable. Apa yang terjadi? Kalau kita perhatikan di awal, ketinggian dari permukaan bejana ini adalah sama. Namun setelah terjadi kesetimbangan, kalau kita lihat di sini, itu ketinggian dari kedua larutan itu berbeda. Nah, apa yang menyebabkan kejadian ini berbeda? Nah, kalau kita perhatikan di sini akan membran semipermeable. Dan membran semipermeable ini bisa dilewati oleh molekul-molekul yang lebih kecil. Di sini juga kalau kita perhatikan, ini adalah air. Kalau ini kan berupa larutan. Tadi ini adalah larutan yang encer. Berarti kalau dia larutannya encer, berarti lebih banyak airnya. Sehingga dengan demikian, dia akan mencapai kesetimbangan sedemikian rupa, airnya itu bisa berpindah dari posisi yang satu ke posisi yang lainnya. Sehingga di suatu saat kita mendapatkan bahwa konsentrasinya ini, atau larutannya itu konsentrasinya menjadi sama. Nah, karena adanya aliran dari larutan yang pekat ke larutan yang encer nanti, itulah yang menyebabkan konsentrasinya sama. Alasannya tadi adalah karena adanya aliran dari yang encer ke yang pekat. Jadi dalam arti kata, sini lama-lama, makin lama, ya. Nah, dia ini yang posisi yang di kanan makin lama makin sedikit, tetapi makin lama makin banyak untuk sisi yang di kiri. Sehingga dengan demikian, ya, posisinya nanti yang bagian kanan makin rendah, bagian yang kiri makin tinggi. Jadi kita simpulkan kembali, pelarut itu dia akan merembes dari larutan yang lebih encer
ke larutan yang lebih pekat. Sini. Ya. Perembesan itulah yang disebut dengan istilah osmosis. Jadi dalam arti kata, apa itu osmosis? Jadi osmosis itu adalah perembesan molekul pelarut dari larutan yang encer ke larutan yang pekat. Kalau kita hubungkan dengan materi yang sebelumnya, kenapa itu bisa terjadi? Mungkin ketika bahas tentang penurunan tekanan uap. Di mana penurunan tekanan uap itu dipengaruhi oleh konsentrasi dari larutan. Di mana kita tahu sebelumnya bahwa larutan yang encer itu mempunyai tekanan yang lebih besar dibandingkan dengan larutan yang pekat. Maka secara logika yang terjadi adalah tentu aliran itu terjadi dari tekanan yang besar ke tekanan yang lebih kecil. Makanya kita bisa memahami kenapa peristiwa osmosis ini bisa terjadi. Jadi kalau kita perhatikan di sini adanya perbedaan ketinggian. Jadi kalau permukaannya ini dan ini, kalau ini di sini berarti perbedaan ketinggian itu adalah berupa H. Nah, perbedaan ketinggian inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan tekanan hidrostatis. Perbedaan tekanan hidrostatis itu akan menghambat aliran air dari arah kiri ke kanan. Sampai suatu saat dia tidak berubah lagi. Sudah tetap ketinggiannya. Jadi, tekanan osmosis itu adalah tekanan hidrostatis maksimum antara larutan dengan pelarutnya, atau juga antara larutan yang pekat dengan larutan yang encer. Seperti dilihat di sini, ya perbedaannya. Di sini kita simbolkan dengan H. Tadi kita sudah sampaikan bahwa kalau ini ada larutan encer, ada larutan pekat, maka kalau secara alami tadi kita udah sampaikan, maka yang terjadi itu adalah terjadi perpindahan. Ya. Tadi kita udah sampaikan bahwa secara alami ini air akan terjadi pergeseran dari arah yang larutan encer ke larutan yang pekat. Bagaimana ini agar tidak terjadi? Maka diberikan sejumlah tekanan, dan tekanan itulah yang disebut dengan tekanan osmosis. Bagaimana kalau misalnya kita memberikan tekanan di sini lebih besar dibandingkan tekanan osmosis? Tentu yang terjadi adalah sebaliknya. Atau di sini disebut dengan osmosis yang dibalik. Atau terjadi disebut dengan reverse osmosis. Nah, kalau reverse osmosis yang terjadi tentu adalah sebaliknya juga. Ya. Air karena di sini ya. Air yang ada justru akan berpindah ke sini. Nah, biasanya ini adalah salah satu cara untuk pemurnian air laut. Jadi kalau di sini ada air laut, ini ada air tawar, maka secara tekanan osmosisnya ini ada air laut, ada air tawar dipisah dengan membran semi permeable, maka secara alami akan terjadi aliran dari air tawar seperti ini. Tetapi seperti yang kita sampaikan tadi, jika diberikan sejumlah tekanan yang tekanannya itu lebih besar dibandingkan dengan tekanan osmosis, maka yang terjadi adalah justru aliran itu terjadi dari air laut ke arah air tawar. Dan tentunya di sini air tawar itu akan menjadi lebih banyak
Dan ini adalah merupakan prinsip dari pemurnian air laut. Berapa besarnya tekanan osmosis? Nah, menurut Van Hoff, tekanan osmosis dari suatu larutan encer itu sama dengan tekanan gas ideal. Jadi kalau kita lihat tekanan gas ideal itu adalah PV sama dengan nRT. Jadi kalau di sini P sama dengan, tinggal pindah, N per V kali RT. Sehingga ini adalah molaritas dikali dengan RT. Nah, untuk tekanan osmosis biasanya disimbolkan dengan P. Seperti P sama dengan nRT. Di mana M itu adalah molaritas, satuannya adalah molar. Kemudian R itu adalah tetapan yang harganya adalah 0,082 liter ATM K-1 mol -1. Kemudian T adalah suhu. Suhunya kita dalam Kelvin. Jadi di sini, jadi dengan demikian, maka rumusnya adalah P sama dengan mRT, di mana M itu adalah molaritas, kemudian R adalah tetapan yang harganya adalah 0,082 liter ATM per Kelvin per mol, dan T adalah suhu. Ingat, suhunya adalah harus dirubah ke dalam Kelvin. Kita lihat contoh. Sebanyak 18 gram glukosa C6H12O6 dilarutkan ke dalam air sampai volumenya 400 ml. Ini dilakukan pada temperatur 20 derajat Celcius. Hitung tekanan osmosis larutan gula tersebut. Jadi diketahui di sini ada massa dari glukosa, massa sama dengan 18 gram. Apalagi yang diketahui volumenya 400 ml atau 0,4 liter. Kemudian suhu 20 derajat Celcius. Nah, ingat, ini harus dirubah dalam bentuk Kelvin. 27 tambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Kemudian baru kita hitung berapa tekanannya. P sama dengan berapa? P sama dengan mRT. Di mana M itu tentu adalah molar ya, mol per liter. Dan dalam hal ini kita hitung molnya sebenarnya adalah, kita hitung dulu molnya, sama dengan molnya adalah berarti 18 dibagi dengan 180 gram per mol. Ya. Nah, ini sama dengan 0,1. Berarti dengan demikian ini adalah molar, berarti mol 0,1 per volumenya adalah 0,4. Ini volumenya dikali dengan, ini satuannya adalah molar, mol per liter, kemudian mol per liter. Nah, satuannya dikali dengan R yang harganya adalah 0,082 liter ATM per Kelvin per mol. Ya, ini memang sengaja kita tulis begini, kita biar tahu satuannya nanti apa. Kemudian T 300 Kelvin.
Sehingga kita bisa lihat di sini hasilnya adalah, kita lihat satuannya dulu. Ini ada mol, ini ada per mol. 1. Ini ada liter, ini ada per liter. Ini ada Kelvin, ini ada per Kelvin. 1. Jadi satuannya adalah ATM. Maka dengan demikian kita bisa hitung, dan setelah kita hitung ternyata kita dapatkan harganya adalah 5,6 ATM. Demikian cara kita menghitungnya. Contoh selanjutnya adalah berapakah massa molekul relatif dari zat X, yang dimana jika diketahui zat X itu dilarutkan dalam air sampai volumenya 100 ml. Kemudian larutan atau yang kita buat tadi itu isotonik dengan 3,42 gram sukrosa yang dilarutkan dalam air sampai volumenya 200 ml. Nah, yang kita tentukan sekarang berapa mR-nya. Di sini kalau kita perhatikan ada istilah isotonik. Jadi kalau dia isotonik artinya adalah bahwa tekanannya itu sama. Tekanan osmosisnya dalam hal ini itu adalah sama. Maka dengan demikian tekanan osmosis yang diakibatkan oleh senyawa yang X ini itu akan sama dengan tekanan osmosis yang diakibatkan oleh sukrosa ini. Jadi P dari senyawa X itu tadi tentu akan sama dengan P dari sukrosa. Ya, P itu adalah mRT. Berarti kalau mau kita tulis rumusnya berarti mRT. Demikian juga kalau yang ini juga tentu adalah mRT. Nah, kalau ini dilakukan pada suhu yang sama, tentunya R dan T-nya itu adalah sama. Sehingga ya kita bisa menjadi sekarang jadi M. M itu adalah mol per liter. Mol per liter. Volumenya mol per liter. Atau massa dibagi dengan mR kali dengan seper liter. Seper volumenya. Ya. Tadi di sini sudah ada bahwa masanya itu adalah sini yang X masanya adalah 0,9 per mR. Kemudian volumenya adalah 0,1. Kemudian massa di sini adalah 3,42 dibagi dengan mR-nya sudah ada 3,42. Kemudian yang berikutnya di sini volumenya adalah 200. Ya. Jadi 0,2. Dapat kita lihat di sini 0,9 bagi 0,1 itu adalah 9 tentunya, berarti 9 per mR. Sama dengan, kalau ini bisa kita selesaikan. Ini dibagi yang di bawah adalah 1/100. 1 per 0,2 itu adalah 5. Berarti dengan demikian jadinya 5/100. Atau 0, dengan demikian maka kita bisa menghitung mR-nya akan jadi ya 9 bagi 0,05. Ini
1/20 sama aja dengan mengali dengan 20 sama dengan 140. Demikian ya caranya. Jadi kalau kita lihat di sini penyelesaiannya adalah kita lihat dulu senyawa X itu dia isotonis, ini kata kuncinya. Kalau dia isotonis berarti tekanannya adalah sama. Dengan demikian, kalau begitu berarti tekanan yang diakibatkan oleh X tadi itu akan sama dengan yang sukrosa. Nah, kalau dia sama berarti R dan T-nya, karena ini pengalinya juga sama, R dan T, ini bisa kita, ya karena ini nanti kalau pengalinya sama ya berarti kali, samanya dengan kali 1. Baru kemudian kalau mol, ya per liter, per volume, sini juga mol per volumenya. Masing-masing udah diketahui, masanya sudah, volumenya sudah. Ini kalau masanya sudah, MR-nya sudah. Nah, satu-satu yang tidak diketahui itu adalah MR-nya. Maka dengan demikian, MR-nya bisa kita dapatkan. Jika membandingkan dua buah tekanan osmosis, maka akan terlihat beberapa hal, diantaranya di sini disebut dengan istilah isotonis. Apa itu isotonis? Isotonis itu adalah jika tekanannya itu adalah sama. Contohnya adalah cairan infus. Nah, cairan infus itu memang harus isotonis dengan cairan intrasel agar tidak terjadi peristiwa osmosis. Pada cairan darah itu mempunyai tekanan osmosis yang lebih kurang sama dengan larutan 0,92% NaCl. Bagaimana kalau misalnya konsentrasi cairan infus itu tidak sama persis dengan 0,92? Apakah lebih kecil atau bisa jadi lebih besar? Nah, bagaimana kalau seandainya yang terjadi itu adalah jika larutan yang lebih pekat dari 0,92% ini, maka yang terjadi adalah air akan keluar dan sel akan mengkerut, dan peristiwa ini yang disebut dengan hipertonik. Kalau kita gambarkan, ya, jadi kalau kita gambarkan di sini, ini aja. Berarti larutannya lebih pekat, berarti di sini pekat luar. Berarti yang di dalam lebih encer. Nah, prinsip dari tekanan kita udah tahu bahwa tekanan itu berpindah dari tekanan yang besar ke tekanan yang lebih kecil. Tadi kita udah sampaikan bahwa akibat adanya zat terlarut, maka terjadi penurunan tekanan. Artinya di sini adalah tekanan yang berada di larutan encer, nih P, ya kalau ini kita simbolkan dengan P, maka P itu akan lebih besar dibandingkan dengan P. Ini hanya perumpamaan aja, kalaupun istilahnya tidak cocok. Maka yang terjadi adalah ketika P lebih besar daripada P, artinya tekanan yang di larutan encer ini lebih pekat, lebih besar dibandingkan yang pekat, maka tentu akan terjadi aliran dari arah larutan darah itu sendiri. Maka yang terjadi adalah ya cairannya akan keluar, tentu dia akan makin mengkerut. Nah, kalau kita misalkan ya mengkerut, begitu kira-kira. Sedangkan sebaliknya, jika NaCl yang diberikan itu adalah lebih encer dari 0,92%, maka sel darah itu akan menggelembung dan nanti ini akan pecah, atau istilahnya adalah plasmodialisis.
Maka larutan tersebut disebut dengan larutan yang hipotonik. Dapat kita jelaskan sekali lagi, kalau ini adalah sel darahnya, berarti yang lebih encer, ini yang lebih encer di luar, ini yang lebih pekat. Ya, artinya kalau ini adalah lebih encer, tekanannya tentu kalau ini kita, tapi tadi kita simbolkan saja yang di luar itu adalah P, yang di dalam itu adalah P, maka tentu sekarang yang di luar lebih besar banding P. Maka akibatnya adalah terjadi aliran ke sini. Nah, dengan demikian selnya nanti akan menggelembung. Nah, tentu dia punya elastisitas tertentu dan akhir nanti akan pecah atau terjadi plasmodialisis. Demikian cara untuk memahami hipertonik dan hipotonik. Jadi nanti Anda bisa bedakan mana yang larutan yang isotonik, mana yang larutan hipertonik, dan yang larutan hipotonik. Untuk latihan, yang pertama adalah tentukan tekanan osmosis dari 0,25 mol sukrosa. Rumusnya adalah C12H22O11 dalam air, dan volume larutannya dijadikan 0,5 liter. Temperaturnya adalah 27 derajat Celcius. Yang kedua adalah 7,2 gram etilen glikol yang dilarutkan ke dalam air dan volume larutannya dijadikan 200 ml pada suhu 20 derajat Celcius. Itu bagian yang pertama. Yang kedua adalah larutan 6,84 gram zat A, dia berupa non-elektrolit dalam air, dan volumenya dijadikan 2 liter pada suhu 27 derajat Celcius. Ini mempunyai tekanan sebesar 0,25 atm. Berapakah MR dari zat A tersebut? Yang ketiga, jelaskan istilah berikut, tambahkan gambar jika diperlukan. Pertama adalah osmosis, yang kedua adalah tekanan osmosis, yang ketiga adalah osmosis yang dibalik atau reverse osmosis, yang keempat adalah larutan isotonis, yang kelima adalah larutan hipertonis, dan yang keenam adalah larutan hipotonis. Ketiga, ini yang keempat. Yang keempat itu adalah jelaskan bagaimana cara pemurnian air laut berdasarkan pada prinsip tekanan osmosis. Tambahkan gambar jika diperlukan. Demikian pembahasan kita mengenai tekanan osmosis. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil-alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.